Lima ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini muhabbataka wa ma'rifatak. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah rahmat dan nikmatnya di mana kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita selaku hamba Allah, yaitu menunaikan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah akan disambung dengan tausiah Ramadan yang akan dibawakan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Ade Permana, yang alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Kita doakan bersama semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah dari kearifan lindungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga, sahabat serta para pengikut hingga akhir zaman, dan insya Allah termasuk kita semuanya yang sama-sama mengharapkan sahabatul uzma di yaumil kiamah nanti. Untuk mempersingkat waktu pada guru kita Bapak Kiai Haji Ade Permana, untuk waktu dan tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami'al Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh kali ini di tanggal 17 Ramadan. Ini adalah tanggal keramat di bulan Ramadan, yakni di mana Allah menghadiahkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan hadirnya kita di masjid yang kita cintai ini, pertama untuk kita mengabdi kepada Allah, tanda kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah beri, juga tanda kita sebagai hamba ingin mendapatkan rahmat Allah, wabil khusus di tanggal 17 Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah kita dari awal Ramadan sampai dengan hari ini dan sampai terakhir nanti diberikan oleh Allah Ramadan terbaik, diterima amal ibadah kita, diterima puasa kita, diterima sedekah dan tadarus kita, dan diterima amal-amal ibadah kita yang lainnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan yang hadir di masjid ini yang meniatkan i'tikaf untuk mendengarkan kajian-kajian agama
untuk menambahkan ilmu-ilmu kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah beserta keluarga kita, anak, istri, cucu kita di rumah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para asatid, DKM masjid, para sesepuh, tokoh masyarakat, RT, RW, dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah. Yang pertama dan paling utama, saya bersyukur kepada Allah karena masih bisa bersilaturahim dengan saudara-saudara saya di Masjid Al-Huda. 1 tahun 3 bulan yang lalu saya masih mengisi kajian rutin kita di malam Ahad ya Pak Ketua ya, ba'da maghrib sampai dengan Isya. Terakhir saya mengisi itu di bulan November 2024. Di bulan depannya Desember tanggal 15 Ahad awal Desember saya ngisi di sini karena kita tukar waktu itu Pak Ketua ya. Jadi awal, tadinya akhir jadi awal. Jadi malam Ahad saya mengisi di sini, lalu 2 minggu kemudian saya sedang berjalan naik motor mau berangkat kajian subuh hari Ahad di Cilodong. Tiba-tiba baru keluar rumah, baru sampai masjid dekat rumah, saya ditabrak oleh motor gerobak. Jadi kaki saya hancur yang dengkul sebelah kanan, patah 3 di bawah lutut, di dengkulnya dan di paha. Dibawa ke terapis di Haji Sulaiman Cikeas, dirawat 21 hari. Kalau dibawa ke dokter, kata terapisnya dipotong langsung karena hancur dengkulnya. Dan diprediksi 2-3 tahun baru bisa jalan, itu pun belum tentu normal. Maka disitulah saya memohon kepada Allah, yang saya tangisi bukan istri dan anak saya. Anak saya 3 di pesantren, 1 masih bayi saat itu. Saya minta kepada Allah, ya Allah, saya kecelakaan ketika ingin berdakwah ya Allah, jam 4 subuh. Maka saya minta kepadamu jangan berhentikan saya dakwah ketika saya masih hidup di dunia. Maka luar biasa Pak, bisa dilihat di YouTube saya, itu 100 DKM masjid lebih saya tulis nama-nama masjidnya, DKM-nya yang datang mensupport, mendoakan di kota Depok. Ada yang dari Jakarta juga, 1000 orang lebih. Bahkan di Cikeas bingung, baru kali ini ada pasien yang tidak berhenti ditengok dari subuh sampai dengan tengah malam. Banyak doa, banyak support dari para ustadz, para kiai. Maka berapa bulan kemudian saya masih pakai kayu Pak, nggak boleh bergerak. Akhirnya saya copot tuh kayu di rumah, saya bikin santunan di rumah, saya dakwah pertama kali di rumah. Lalu dakwah keluarnya saya pakai kursi roda didorong karena diminta oleh sahabat saya Ustadz Haji Agus Alian ketika mau berangkat haji, beliau minta walimatus safarnya saya yang mengisi ceramah. Akhirnya saya paksakan pakai kursi roda ke Sukatani ngisi ceramah. Alhamdulillah dari situ akhirnya masjid-masjid yang memang saya jadwal khotib 1 tahun penuh itu sudah penuh, digantikan oleh seorang kiai pengurus MUI datang ke Cikeas. Udah Kiai istirahat aja, jangan mikirin ceramah. Semua khotib Jumat Kiai jadwalnya saya yang mengisi di Jakarta, di Depok. Saya penuh 1 tahun. Nanti bisyarahnya semua buat Kiai. Ada yang begitu, pengurus MUI. Jadi beliau menawarkan ke saya, Kiai nggak usah banyak pikiran. Pokoknya semua jadwal Kiai saya ngisi. Saya kebetulan kosong karena dia pengusaha. Jadi dia tidak fokus ke dakwah. Gitu, dia punya usaha. Jadi Kiai tenang aja istirahat, saya yang dakwah, saya yang khotib. Bahkan kajian-kajian saya ngambil. Nanti semua bisa 100% buat berobat. Coba, itu Allah kasih jalan. Anak saya tetap bisa pesantren dan saya alhamdulillah masih bisa berobat saat itu. Dan akhirnya bulan Juli Masjid Pondok Cibubur minta saya untuk khutbah pakai kursi roda, ditolong dibantu, dan pelan-pelan alhamdulillah wasilah saya juga ngobatin sendiri, saya ngurut pakai minyak Al-Hikmah yang saya buat,
Dan alhamdulillah saya bisa ceramah dengan menggunakan tongkat sampai dengan sekarang lepas kursi roda. 2 tahun yang lalu saya 1 bulan itu jadwal ceramah saya 43 titik 1 bulan Ramadan. 2 tahun yang lalu sebelum kecelakaan. Jakarta Depok 43 titik saya ngisi tausiah malam, subuh, duhur, buka bersama. Tahun kemarin tidak sama sekali mengisi karena dia terbaring di kasur. Ramadan kemarin 1 bulan terbaring. Dan tahun ini saya mengambil tadinya 10 lah jadwal. Ternyata 37 titik saya mengisi di bulan Ramadan ini dengan memakai tongkat dan masih menggunakan 1 kaki. Bahkan Idul Fitri saya diminta 3 masjid, Jakarta 2, Depok 1. Tapi saya ambil yang di Depok aja lah, di Cilodong, tempat saya ingin mengadakan kajian subuh saat kecerahan. Dan alhamdulillah kajian-kajian mulai lagi tuh. Masjid At-Thohir meminta saya untuk kajian rutin malam Ahad keempat, sudah berjalan 6 bulan. Di Masjid At-Thohir saya ngisi kajian hikmah dari maghrib sampai isya, sudah berjalan 6 bulan. Masjid Nur Mainah juga sudah berjalan 6 bulan. Itu setiap Ahad minggu ketiga. Masjid-masjid yang lain ba'da lebaran yang dulu sempat stop baru memulai kembali kajian-kajian subuh. Saya ambil masjid yang masuk mobil karena saya belum bisa dibonceng pakai motor. Jadi Pak, ini cerita saya kangen sama jamaah Masjid Al-Huda karena setahun lebih saya tidak bisa bersua, walaupun pernah ngisi khotib Jumat beberapa bulan yang lalu di sini, tapi tidak bisa ngobrol seperti ini. Jadi tasyakur binikmah. Maka subuh kali ini saya ingin kita merenungi tentang Ramadan kita. Saya tadi dikasih Cleo sama anak saya, bukan mau minum, kita puasa ya. Ini biar memudahkan kita. Saya kemana-mana sekarang materinya tentang Cleo ini. Karena ternyata ada makna. Saya tidak ada kenalan dengan perusahaan Cleo ya. Jadi saya nggak dibayar, bukan BA-nya. Ya syukur-syukur kalau Pak Ji Iwan kenal sama BA-nya boleh tuh. Ya karena udah kemana-mana masjid, ya udah berapa puluh masjid saya ceramahi pakai Cleo nih. Jadi naik daun Cleo nih. Jadi kalau kita mau Ramadan kita diterima oleh Allah, syaratnya di Cleo ini Pak. Di tulisan Cleo, ya bukan karena Cleo ya. Ada C, ada L, ada E, ada O. Ini saya bahasnya tenang kalau kajian subuh, kalau taraweh kan buru-buru. Jadi CLEO, C-nya itu apa? Cintai Allah, cintai sesama, cintai Al-Quran. Itu 3 tuh kuncinya tuh. Ramadan mau diterima Allah, kuncinya pertama adalah mencintai Allah, mencintai sesama, dan mencintai Al-Quran. Mencintai Allah karena di malam nisfu Sa'ban, ketika Bapak mengadakan ngaji bareng di malam nisfu Sa'ban, kan itu rapot kita diserahkan tuh oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sa'ban. Ya toh ya, oh ya. Di malam nisfu Sa'ban tuh diserahin tuh catatan amal. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa yang dilakukan hambanya yang malam nisfu Sa'ban. Hamba Allah sedang memohon ampun atas dosanya kepada Allah. Diampuni Pak, kecuali 2 dosa. Dosa pertama, dosa syirik. Dosa yang kedua, dosa bagi siapapun manusia yang tidak mau berdamai dengan sesamanya. Artinya C pertama ini memang akan menentukan nasib kita di Ramadan. Kita puasa sebulan, tadarus sampai 30 juz, taraweh tiap malam, sedekah infak kita tunaikan, tapi kita benci kepada orang lain. Kita masih marahan terhadap suami dan istri. Kita masih sebel dengan sahabat kita. Maka nggak akan diterima tuh Ramadan. Marah boleh, benci jangan. Marah wajar, manusia marah. Rasulullah juga marah. Tapi benci jangan. Artinya Ramadan ini mengajarkan cinta kasih kepada sesama. Pertama kepada Allah. Ayatnya, nah yang bisa nyambung dapat minyak al-hikmah ya Pak.
Saya sengaja niat 1 bulan ini 1000 botol saya bagi-bagi. Jadi malam Ahad kemarin saya ngisi di At-Thohir Kultum Ramadan itu 1300 lebih jamaah tarawih sampai basement itu membludak. Nanti besok malam, lusa malam Senin saya ngisi lagi di At-Thohir. Saya dapat 2 kali di At-Thohir 1 bulan kultum tarawih. Itu membludak tuh, bagi-bagi minyaknya juga membludak. Jadi saya kasih minyak alimah yang bisa jawab ya. Lanjutin ayatnya. Surat Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha. Ayo Pak, ada yang bisa nyambungin? Ya, mangga. Fattabi'un. Kak, sikat. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kul kata Allah kepada Nabi Muhammad. Katakan Muhammad kata Allah. Nih kulnya nih Allah nih bicara Pak. Hati-hati kalau kita menerjemahkan Quran. Kalau terjemahan tanpa ada tafsirannya, tanpa kita punya gurunya, takutnya salah nih. Ini fatal nih kalau salah. Makanya Quran harus belajar, harus ada guru, jangan hanya dari YouTube. Kul katakan Muhammad. Baru Nabi Muhammad yang bicara tuh. In kuntum tuhibbunallaha. Kalau kalian ingin dicintai Allah. Fattabi'uni kata Rasulullah. Ikutilah aku. Ikuti Rasulullah. Tapi kalau kita sambungin saja, Allah berkata, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan kalau kamu ingin dicintai Allah, maka ikutilah Allah. Itu salah. Tuh ada beberapa tuh ustadz yang masih begitu. Ikuti Allah gimana? Allah bisa diikuti? Nggak bisa. Allah Khalik, kita makhluk, kita nggak bisa menyeimbangkan, untuk menyetarakan dengan Allah. Jadi kalau kita mengikuti Nabi Muhammad bisa, karena Nabi Muhammad manusia. Nabi Muhammad makan, Nabi Muhammad nikah, Nabi Muhammad dagang, sama dengan kita. Maka kul in kuntum tuhibbunallaha, kalau pengen dicintai Allah, ikutilah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah Pak? Dalam beliau berumah tangga, beliau sangat baik terhadap istri dan keluarganya. Dalam beliau bersahabat, beliau sangat disayangi oleh sahabatnya. Ketika beliau menjadi pemimpin di politik, beliau amanah ketika menjadi pemimpin. Ketika beliau berdagang juga beliau amanah. Sampai investornya kepincut oleh Rasulullah, lalu melamar Rasulullah, dan jadilah Rasulullah suami investor pertamanya. Siapa Pak? Siti Khadijah. Kasih minyak Pak. Siti Khadijah, investor pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau cinta kepada Rasul karena Rasulullah amanah dalam berdagang. Jadi contoh tuh Rasulullah gitu. Rasulullah tuh contoh, semua hal ada di Rasulullah. Nah, maka yang kita sedihkan saat ini di bulan Ramadan ini, di saat kita lagi disuruh menebarkan kasih sayang, menebarkan cinta, banyak saudara-saudara kita yang seiman. Kita hilangkan dulu perbedaan mazhab. Mau mazhabnya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu hanya mazhab. Memang penting kita ikuti mazhab, tapi dalam ukuran kita kasih sayang, jangan melihat itu. Karena surat Al-Hujurat ayat 10, lanjutin. Innamal mu'minuna. Nah, jangan, yang udah jawab jangan. Yang lainnya. Innamal mu'minuna, udah kedengeran tuh sama tadi Ustaz tuh. Ayo Pak. Innamal mu'minuna, nah, pending. Yang udah jawab jangan jawab. Walaupun ini bahasanya sederhana Pak, tapi dalam innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah saudara. Al-Hujurat ayat 10 dengan Al-Hujurat ayat 13 itu bersinambungan. Cuman kalau Al-Hujurat ayat 10 itu lebih spesifik kepada orang beriman. Tapi Al-Hujurat ayat 13
Ini secara umum kasih sayangnya. Nah, kita bahas dulu Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'min, orang mukmin itu adalah saudara. Jadi ketika kita lihat saudara-saudara kita di Palestina sebagai seiman dengan kita, bagaimana dihancur leburkan oleh bangsa Israel, sakit kita, Pak. Kita tidak bisa membantu ke sana. Makanya saya bersyukur ya, Al-Huda termasuk luar biasa membantu Palestina 2 kali, satu kali di Korban Aceh ya Pak Ketua ya, kemarin tuh bikin acara 6.400.000 ya, subhanallah, membuat acara donasi untuk Palestina. Inilah tanda cinta kita Pak. Berarti jamaah Al-Huda dengan DKM-nya mengikuti perintah Allah untuk mencintai Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah, saling memberi, saling menyayangi. Coba sekarang saudara kita di Iran, mau apa katanya, Syiah kayak apa, yang penting iman Pak. Iman itu apa? Dia yakin pada Allah, yakin pada Rasulullah, itu iman. Masalah dia nanti ada hal-hal ibadah yang dilakuin yang tidak sesuai dengan yang diajarkan, itu tanggung jawab mereka sendiri. Toh ada oknum Pak, tidak semua Syiah begitu. Tapi kita jangan lihat itunya dah. Yang penting dia masih sholat, dia masih yakin Allah Tuhannya, dia yakin Nabi Muhammad sebagai nabinya, dia yakin Quran sebagai pedomannya, dia masih sholat, dia masih puasa, itulah saudara seiman kita. Masalah dia ibarat katanya mau mazhabnya apa, mau Muhammadiyah apalagi NU, itu mah organisasi Pak. Organisasi nggak akan ditanya, nggak akan ditanya. Yang ditanya tuh agamamu apa? Islam. Islam kita bersatu Pak, jangan saling berpecah belah. Innamal mu'minuna ikhwah. Maka tuh syarat pertama, cintai Allah dengan kita mencintai sesama. Lalu Al-Hujurat ayat 13 apa? Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum, lanjutin Pak, syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tuh kalau ayat 13-nya umum, semua manusia Allah jadikan dari bibit yang sama, yaitu seorang ayah dan seorang ibu, lahirlah kita. Atau yang lebih jauhnya lagi, bibit yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Nah setelah itu baru dipencar-pencar, dipisah-pisah. Syu'ub, Sya'ban artinya kan dikelompok-kelompokkan. Bulan Sya'ban itu kan sejarahnya karena orang-orang berkelompok mencari air. Nah dikelompokkan, terpisah-pisah, lalu bersatu, kita bertemu, jadilah saudara. Jadi ini saudara semuslim, ada saudara seiman, ada saudara sebagai sesama manusia. Ada contoh Pak, Rasulullah SAW ketika itu sedang berdiri di pinggir jalan. Tiba-tiba di seberang jalan Rasulullah sedang berdiri, ada seorang, mohon maaf ya, kalau bahasa kita sekarang PSK, perempuan yang suka berzinah lah gitu ya. Lalu malaikat Jibril turun, kata malaikat Jibril, Muhammad, tuh di seberang kamu jalan ada seorang perempuan, dia suka berzinah. Kira-kira dia pantasnya calon neraka apa calon surga? Kata Rasulullah, dia pantasnya ya calon neraka. Ketika itu malaikat Jibril kembali. Setelah malaikat Jibril kembali, pergi lagi, lewat seorang ibu-ibu menggendong bayi. Nangis tuh Pak bayinya, seperti bayinya Nabi Ismail ketika ditinggalkan oleh ayahnya Ibrahim. Nabi Ismail dengan Siti Hajar ditinggalkan di padang tandus. Perbekalan habis, haus, lapar, akhirnya menangislah bayi Ismail. Nah si ibu ini juga sama nih, bayinya nangis nih Pak. Pas lewat, akhirnya
si PSK tadi, perempuan pezina tadi, sedang makan kurma, Pak. Sudah digigit setengah, sudah dimakan setengah. Melihat ada bayi yang nangis, kurma itu diambil yang setengah, dimasukin ke mulut bayi. Dan ternyata bayi itu diam. Kenapa dia diam? Ternyata bayi itu menangis karena lapar. Dikasih setengah kurma. Ketika bayi itu sedang memakan kurma yang setengah, dia diam, turun lagi malaikat Jibril. Muhammad, Allah telah merubah takdir perempuan itu yang pezina tadi dari calon ahli neraka menjadi calon penghuni surga. Gara-gara setengah kurma, Pak. Bayangin, Pak. Dosa kita, saya sih yakinlah di masjid ini mah nggak ada yang dosanya lebih besar daripada dosa pezina. Tapi dosa seorang pezina yang besar saja, Pak, bisa diampuni oleh Allah hanya dengan setengah butir kurma. Makanya kita nggak boleh menjustifikasi orang. Wah, orang itu mah, dulunya badung banget. Ya kita nggak tahu, Pak. Siapa tahu Allah kasih hidayah, dia malah menjadi orang yang lebih baik daripada kita, orang yang lebih soleh daripada kita. Kita belum dijamin, Pak. Naudzubillah, jangan sampai di akhir hayat kita malah jauh dari Allah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Makanya ini Ramadan, ini bulannya cinta kasih. Coba masjid, musola, nggak kekurangan tuh takjil. Saya setiap buka puasa di masjid, saya kemarin di Atohir aja belum nyampe udah telepon. Kiai udah sampai mana ini makanan nasi kotak mau dimakan sekarang apa gimana? Coba, udah disiapin. Masjid-masjid gorengan, lontong apa udah ada. Korma tersedia. Cuman subuh aja nggak ada ya. Kirain subuh ada juga kopi ya. Jangan takut hilang. Jadi begitu, Pak, cintanya Islam luar biasa ketika Ramadan. Yang namanya santunan di luar Ramadan tuh orang ngumpet diajak santunan. Tapi ketika Ramadan setiap kita punya catatan. Aduh, saya mau santunan ke siapa ya? Tuh, Pak. Saya alhamdulillah, Pak, kaki begini, Pak Ji Iwan tahu lah. Tiap bulan saya masih bisa membuat santunan di rumah, Pak. Tiap bulan, bahkan pernah sebulan 2-3 kali. Pernah saya bikin santunan dalam kondisi pakai kursi roda di rumah. Saya bikin santunan 100 orang kacamata gratis. Kasih kacamata diperiksa gratis. Yang datang 200. Termasuk ustadz-ustadz tuh datang ya. Kita siapin makanan. Kemarin saya dapat sembako 100 paket sembako dari Masjid Atohir. Karena saya ngisi kajian di sana rutin. Majlis zikir saya dapat sembako 100. Lalu saya bikin santunan 3 kali di Purwakarta sekali, di Depok 2 kali di rumah. Ustadz-ustadz juga saya datangi, saya kasih sembako. Itu saya nambahin 50 paket. Gitu. Jadi dikasih 100, saya bagiin 150. Tasyakur bini, Pak. Jadi makanya Allah sudah mengatur. Saya tiap bulan dulu memberikan santunan. Ketika saya sakit, anak-anak yatim tuh nanya, kapan lagi ada santunan? Nggak perlu banyak, Pak, yang penting istiqomah. Makanya ustadz-ustadz saya sering ajak ke rumah, saya sering ajak ngobrol. Ustadz, apalagi yang udah punya pesantren, kiai apa, masa iya di rumahnya nggak pernah ngadain santunan? Padahal rumahnya itu tempat berkeluh kesah jamaah kepada kita. Kalau rumahnya aja nggak pernah untuk menyantuni anak-anak yatim, maka nggak ada keberkahan. Rumah saya kecil, Pak, 50 meter. Kalau loncat itu kena tuh atasnya saking pendeknya. Masuk motor nggak masuk mobil. Boleh tanya. Tapi ustadz pada betah di rumah saya. Kadang sampai jam 1, jam 2 pagi. Kadang sampai nginep di rumah saya. Tanya Pak Jiwan. Nggak tahu saya bilang. Kalau ke rumah saya orang pada betah ya. Orang-orang yang punya jabatan, yang di Kemenak, pada ke rumah. Ya ada yang konsultasi, ngopi segala macam. Jadi cintai, Pak. Persahabatan, persaudaraan, walaupun kita tahu ada yang cuma datang karena ada maunya, ya. Tapi paling tidak kita berusaha welcome. Rasulullah jadi tempat curhat para sahabat. Tuh cintai Allah, cintai sesama. Innallaha fi aunil abdi
maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba yang hamba itu sering menolong orang lain. Makanya ada beberapa ulama, termasuk sahabat saya, guru kita juga, Kiai Kohar, itu 2 kali datang nengok saya, ketua MUI Sukma Jaya, ke Cikeas nengok, ke rumah saya nengok, dia nangis, beliau nangis, melukin saya. Masya Allah, rahasianya apa sih, Kiai? Kok sampai yang nengokin banyak banget, gak berhenti-berhenti. Padahal saya pendatang dari Priok. Kuncinya silaturahim. Saya ketika sehat, rumah saya terbuka tiap hari, tamu datang berobat, tamu datang konsultasi. Bahkan saya ketika kaki masih pakai kursi roda udah ngobatin orang. Bapak-bapak ketua DKM masjid datang berobat, kepalanya sakit apa segala macam. Ada Habib datang ke rumah, ada jendolan, diobatin sama kita. Padahal kondisi kita masih sakit. Itu. Jadi inilah pentingnya kita menolong orang lain, Allah akan menolong kita. Tuh C yang pertama. Ini kalau dibahas C aja bisa 2 jam, ya. Tapi kita yang sedang-sedang aja dah, yang penting sampai syuruk. Kebanyakan ngomong nantinya haus ya. Ini aja udah gatel nih. Karena tiap hari saya Pak, 3 hari yang lalu saya habis ceramah di Al Muwajahidin Kopassus Sukatani malam ke-13. Setelah ceramah lagi ngopi Pak, jam 9 setengah 10 lah. Tiba-tiba lupa saya, data saya matiin, saya nyalahin, banyak banget yang WA. Ternyata kakak kandung saya yang ketiga meninggal dunia di masjid dan diketahui oleh jamaah setelah taraweh. Gitu. Jadi kakak kandung saya di Tanjung Priuk, ba'da maghrib masih ikut buka puasa. Tiba-tiba dia tertidur di tangga masjid, gak ada yang lihat. Kan 2 lantai itu masjid, samping rumah Cici Paramida yang artis dangdut. Dan rumah saya tuh di samping rumah Cici Paramida. Dulu saya kalau di TV Bapak sering ngikutin berita Cici Paramida, saya yang diwawancara tuh sama Global, sama TV One. Waktu Cici Paramida mau dilamar sama Suhaibi, mantan suaminya, terus nikah sama Suhaibi, terus ditabrak mobil sama suaminya Suhaibi. Nah yang diwawancara sama Global TV One saya sebagai guru spiritual Cici Paramida saat itu ya. Karena saya sering ngajar keluarga besarnya Haja Cici Paramida. Nah, meninggal dunia malam itu Pak, habis taraweh ketahuannya, teleponlah DKM masjidnya. Saya berangkat ke Tanjung Priuk jam 10 malam, habis ceramah di Kopassus. Saya urus pagi-pagi, berangkat ke Subang, dikuburin di makam orang tua saya. Jadi itu ujian Ramadan. Ternyata DKM Masjid Al Mujahidin Kopassus yang ikut ngopi sama saya, namanya Insinyur Teguh. Dia udah pensiunan di Kopassus. Dia senang banget saya ceramah di tempat itu, pengen bikin tablik akbar, kajian habis lebaran. Meninggal 2 hari yang lalu. Padahal habis ngopi sama saya. Itulah, kita nggak ada yang tahu umur. Makanya Pak, selagi masih ada umur, yuk yang punya sengketa sama saudara, maaf-maafan dah. Kita nggak tahu. Tuh C pertama. Yang kedua L. Ini L Pak. Ada 2 makna Pak. Singkat saja ya. L yang pertama, la ilaha illallah. Kalau mau diterima Ramadan kita, syaratnya apa Pak? Nih lanjutin hadisnya. Man soma Ramadana. Ayo Pak. Ayo yang belum dapat minyak. Tadi ada yang jawab siapa? Man soma Ramadana. Syaratnya 2 tuh. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, syaratnya, nah udah pada ngantuk. Man soma Ramadana imanan wahtisaban. Tuh Pak, ini L-nya 2. L pertama adalah la ilaha illallah. Artinya apa? Mau Ramadan kita diterima, puasa kita diterima, qiyamul lail kita diterima, karena hadisnya ada 2. Ada man soma, ada man qoma. Man soma itu barang siapa yang berpuasa Ramadan. Man qoma barang siapa yang mendirikan ibadah di bulan Ramadan. Jadi Ramadan bukan hanya puasa. Puasa nggak tarawih kurang sempurna. Puasa nggak sedekah kurang mantap. Puasa nggak tadarus kurang lengkap. Jadi puasa juga, tarawih juga, puasa juga, tadarus juga. Bahkan kalau kita puasa sebulan penuh, tapi kita nggak zakat fitrah, maka nggak diterima tuh. Mu'allaqun bainas sama'i wal ardh, menggantung antara langit dan bumi itu pahala kita.
nggak nyampe. Makanya puasa itu, Ramadan itu man soma dan man koma. Bukan hanya soma tapi ada komanya. Nah, syaratnya mau diterima puasa kita, ibadah kita di bulan Ramadan, 2 syarat. Pertama, iman. Yang kedua, L-nya yang kedua, luruskan niat. Ihtisaban. Ihtisaban itu artinya luruskan niat hanya kepada Allah. Mencari ridho Allah. Kita puasa untuk mencari ridho Allah. Kita tadarus untuk mencari ridho Allah. Kita bersedekah untuk mencari ridho Allah. Bukan untuk dianggap dermawan, bukan untuk dianggap soleh, bukan untuk dianggap hebat. Maka syaratnya 2 tuh Pak, imanan wahtisaban. L-nya tuh 2 tuh. Ya, luruskan niat dan la ilaha illallah. Nah, cara kita menaikkan iman, kan iman ini kan naik turun nih Pak. Kalau kita lagi rajin sholat kita, wah getol banget kita. Sholat sunnah aja kita lakuin, jangankan yang wajib. Kalau kita lagi rajin sunnah aja puasa kita jalanin, apalagi yang wajib. Kalau kita lagi rajin sedekah kita jalanin, jangankan zakat. Tuh kalau lagi rajin. Kalau lagi nggak rajin, udah ngilang dari masjid. Maka cara menaikkan iman, karena yang terima itu yang beriman tuh, yang terima puasanya. Dengan surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummah. Ada yang bisa lanjutin? Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini Pak, ayat inilah yang menjadikan saya pribadi semangat bulan Ramadan saya bismillah keliling keluar rumah untuk berdakwah. Kenapa? Karena pertama Allah ngasih jaminan kuntum khairu ummah. Kamu sebaik-baiknya umat. Bayangin kita dianggap umat terbaik menurut Allah. Yang seperti apa umat terbaik? Ukhrijat, yang keluar dari rumah. Ukhrijat, yang jangan di rumah aja. Terus ngapain kita keluar? Ta'muruna bil ma'ruf, ngajak orang-orang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, cegah orang-orang berbuat maksiat. Maka Allah akan kasih hadiah apa? Di ujung ayatnya, wa tu'minuna billah. Allah akan tambah imannya. Kita perlu tambahan iman Pak, karena iman itu turun terus. Makanya DKM masjid itu imannya makin naik tuh Pak. Karena apa? Karena setiap hari DKM masjid, apalagi di bulan Ramadan, mempersiapkan ibadah kita para jamaah agar nyaman. Maka DKM masjid nambah terus iman. Makanya jangan pernah menolak ketika dijadikan DKM masjid. Saya emang nggak mau, tanggung jawabnya besar. Iya, tanggung jawabnya besar, tapi pahalanya juga besar. Jadi iman naik. Makanya kenapa saya ambil tuh, saya ceramah kemana-mana, bukan ngejar materi Pak. Saya sempat diskusi lah teman-teman ustadz kan, biasa pada kepo, wah kenceng nih proyeknya, ada yang bilang proyeknya sampai puluhan kali Ramadan. Teman-teman ustadz yang biasa nongkrong di rumah saya tuh tahu saya bulan Ramadan tahun kemarin nggak ngisi ceramah 1 kali pun Pak, tapi saya uangnya puluhan juta Pak. Kenapa? Tiap hari orang datang ke rumah ngasih duit, orang saya nggak kemana-mana. Ada pejabat, pengusaha, DKM masjid datang ngasih 1 juta, ngasih 2 juta selama Ramadan. Saya bisa bikin santunan itu malah. Tapi ketika saya udah jalan dakwah, nggak ada yang datang lah, orang udah sehat. Itu. Ketika saya berdakwah, ya kadang pulang ke rumah nggak nyampe uang ke rumah, karena habis di jalan. Gitu. Jadi secara materi bukan tujuan utama saya mau keluar rumah di bulan Ramadan ini. Tapi apa? Untuk mencari keimanan kita agar bertambah. Kalau bertambah keimanan kita, maka kita akan menjalani Ramadan dengan nikmat, dengan sangat semangat kita. Karena dengan iman. Nah yang kedua dengan luruskan niat. Itu L. Nah E-nya
Ada dua kategori. Pertama adalah evaluasi diri. Kita evaluasi, Pak. Dari hari pertama sampai hari ke-17, ini hari ini. Sudah sebaik apa ibadah Ramadan kita? Sudah sebaik apa kita baca Quran kita? Itu kan tadi C pertama kan ada cintai Quran. Ini hari ini, Pak. Tadi malam nuzul Quran. Malam di mana diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkan Al-Quran. Untuk apa? Hudal linnas, sebagai pedoman, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi Quran ini pedoman kita. Jangan kita belajar Quran tanpa ada guru. Boleh kita memahami Quran, kita belajar Quran dari YouTube, dari mana, tapi kita harus tanya punya gurunya. Karena takutnya kita mempunyai penafsiran pribadi yang jauh dari kata yang asbabun nuzul atau asbabul wurud daripada ayat dan hadis yang sudah diturunkan Allah dan Rasul. Jadi harus hati-hati. Maka evaluasi ini juga evaluasi buat siapa? Buat DKM dan para jamaah. Pak, DKM sudah 17 hari membantu jamaah untuk bisa sholat dengan nyaman, ibadah di masjid dengan nyaman di bulan Ramadan. Dan jamaah juga sudah membantu DKM. Maka di sini harus saling memberi, saling menerima. Evaluasi, Pak. Oh iya ya, saya kurang perhatian nih sama masjid nih. Saya nyumbang baru 10.000 nih selama bulan Ramadan. Tapi masjid tiap hari merapihkan karpet, membayar listrik AC buat saya sholat nyaman. Investasi akhirat kita tuh di Masjid Al-Huda ini, Pak. Yang tinggal di sini. Jembatan kita ke surga, tabungan kita adanya di masjid ini, Pak. Kalau DKM mengumumkan kas masjid ada sekian, itulah duit akhirat kita, Pak. Duit sesungguhnya kita ada di situ. Uang yang ada di ATM, uang yang ada di bawah kasur, bahkan properti-properti kita itu bukan duit kita, bukan punya kita, Pak. Bisa jadi nanti direbutin sama ahli waris kita. Tapi harta yang sesungguhnya yang kita punya, yang sudah diberikan ke Masjid Al-Huda ini. Maka Pak, Ramadan masih 13 hari lagi. Bisa dikatakan cepat atau lama. Tapi hati-hati jangan kelewat. Tapi kita nggak punya tabungan yang terbaik di bulan ini. Ini apalagi 10 hari terakhir. Malam nuzul Quran, seringkali turunnya Lailatul Qadar di malam nuzul Quran. Tapi sering pula diturunkan di 10 hari terakhir, di hari-hari janji. Orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan kebaikan lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun. Di sini ada yang nyampe, Pak, umur 83 tahun. Ada yang umurnya 83, Pak. Di atas 83 ada. Ada paling 1-2 orang ya, Pak ya. Selebihnya di bawah 83 kan. Belum tentu kita nyampe 83. Maka orang yang beribadah bertepatan turunnya malam Lailatul Qadar, berarti sama aja kita beribadah selama 83 tahun terhitung. Dan terus kita belum tentu nyampe, Pak. Jadi dosa kita akan diampuni, benar. Umur kita paling 60-70. Kalau dapat Lailatul Qadar 83, bersih itu, Pak, dosa kita. Nanti nih, kalau Masjid Al-Huda ada yang tadarusan 10 hari terakhir, bawa kopi, Pak, bawa uang, titipin ke DKM, bawa makanan, Pak, buat sahur. Orang yang memberi makan puasa, orang yang puasa dapat pahala yang sama. Ya, awas jangan sampai salah arti nih. Saya mah nanti aja, kalau orang mau makan pertama baru saya kasih, ya. Nanti saya dimakannya setelah dia minum, jadi nggak dapat pahala. Sama, Pak, Bapak ngasih gorengan, dimakannya setelah taraweh, sama nilainya, Pak. Yang penting Bapak ngasihnya sebelum buka puasa ke masjid. Kan habis taraweh juga orang pada makan gorengan lagi tuh. Insya Allah pahalanya sama.
Duh, gorengan saya mah dimakannya habis taraweh tuh, bukannya pas puasa. Buka puasa makannya korma, sama nilainya Pak. Bahkan dimakan sahur pun sama. Kalau ketika Bapak ngasih duit 1 juta rupiah ke DKM masjid, nih Pak Ustadz, Pak Haji Iwan titip ya, buat nanti beli kopi, kalau nanti tadarusan malam 10 hari terakhir, beli gulanya, nih beli aquanya, atau beli buat sahurnya nasi bungkusnya. Apalagi langganan saya paling saya doyan di sini tuh rendang ya, Pak Ketua ya. Sayang sih hari ini puasa ya. Jadi wah paling enak nasi padang di Masjid Al-Huda ya. Ini buat nasi padangnya nanti buka puasa. Ini sahurnya. Ternyata di malam itu Lailatul Qadar turun, terus jamaah yang lagi itikaf di sini makannya, minumnya dari uang ibu yang 1 juta, maka ibu dapat hadiah Lailatul Qadar. Itu sama aja berinfak selama 83 tahun dikali 1 juta. Coba total berapa? Belum tentu nyampe sedekah kita 1 juta kali 83 tahun. 1 juta kali 30 hari 30 juta. Kali setahun 365 juta. Kali 83 tahun berapa miliar? Belum tentu kita seumur hidup bisa miliaran sedekah kita ke masjid. Maka yuk Pak, sedekah itu dua kan, sedekah sodakoh sabitah, sodakoh jariah. Sodakoh sabitah, sodakoh terputus. Habis ngasih makan dapat pahala, makanannya habis stop tuh pahalanya. Tapi ada sodakoh jariah. Apa? Sodakoh jariah itu kita ngasih uang ke masjid, dibeliin AC, dibeliin karpet, dibeliin mic buat ceramah. Maka selama ini masih dipakai dakwah nih, dipakai ibadah, itu terus ngalir walaupun Bapak Ibu sudah meninggal dunia. Maka kas masjid harus terus berputar. Jangan kebanyakan di masjid agar jariahnya terus putar. Tuh ya, yang terakhirnya kalau kita sudah menjalani ini, C-nya cintai Allah, cintai sesama, cintai Quran, L-nya la ilaha illallah, iman kita tingkatkan, luruskan niat, E-nya evaluasi diri, maka O-nya dalam botol Cleo kita akan kembali ke titik nol. Gufirolahu ma taqaddama min dzanbi, itu hadisnya. Orang yang puasa dengan iman dan ihtisab, gufirolahu ma taqaddama min dzanbi, dihapus semua dosa Pak. Semua, bukan sebagian. Karena ada kalimat ma-nya itu artinya keseluruhan dosa. Semua dosa dibersihin. Jadi kita nanti kembali di Idul Fitri bersih tanpa dosa, bersih tanpa noda. Insya Allah kita kembali ke titik nol. Kawaladathu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh orang tuanya. Pak, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, yuk 13 hari lagi Pak, bukan waktu yang lama. Ayo infak, cek tabungan kita di rumah. Masih banyak, masukin Masjid Al-Huda. Jangan disia-siakan tabungan kita. Kita nggak tahu besok hari masih bernapas apa tidak. Maka sebelum kita tutup, yuk kita baca suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ketika sholat di mihrabnya Siti Maryam, beliau baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu beliau meminta kepada Allah, ya Allah berikan aku keturunan. Nabi Zakaria tuh mandul istrinya. Secara medis nggak bisa punya anak. Mandul, terus menopause, sudah tua. Ya, tapi Allah bicara lain. Dia minta kepada Allah di sholatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, turun malaikat Jibril. Hadisnya sahih. Wahai Zakaria, Allah mengabulkan doamu. Bahkan di saat kamu masih berdiri dalam sholat, diijabah langsung. Diberikan anak. Dan lahirlah anak laki-laki, diberikan nama Yahya yang maha hidup, menjadi nabi juga. Maka ibu bapak, gak ada yang mustahil. Yuk, saya, kata orang, kata terapis, kata medis, yang dokter-dokter suka berobat ke rumah saya, dokter medis suka pasiennya datang ke rumah. Bahkan dokter Elviadi pernah datang ke sini waktu saya khotib Jumat. Itu dokter medis suka berobat ke saya, suka bawa pasien. Secara medis parah Pak, ronsenannya parah, kata dokter Elviadi parah. Tapi ternyata Allah bicara lain. Dengan doa, dengan kita bermunajat kepada Allah. Ya walaupun wasilahnya saya juga pakai minyak al-hikmah tuh.
Saya olesin, saya urus sendiri. Alhamdulillah, saya sudah bisa jalan tanpa tongkat Pak, tapi belum boleh karena belum kuat sebagai tulang. Yakin kita, yuk minta. Kita minta, wabil khusus kita niatkan, hajatkan nanti. Iya karena budu, iya karena nasta'in. Saya kasih waktu 1 menit Pak ya. Berhenti sebentar, minta kepada Allah. Diijabah pasti Pak, karena ini tempatnya di masjid dan kita sedang berpuasa. Setelah kita melakukan kegiatan yang baik, kita doakan juga Ketua DKM Masjid Pak Haji Iwan beserta seluruh stafnya, para imamnya, donaturnya, para jamaahnya diberikan keberkahan, kelancaran, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara-saudara kita juga di Palestina, mudah-mudahan cepat diberikan pertolongan oleh Allah menjadi negara yang merdeka. Juga saudara-saudara kita di Iran dan saudara-saudara kita seiman dimanapun yang sedang mendapatkan bencana diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi. La hajatna ya Allah, la hajatna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Qabul ya Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya sekali lagi minta maaf apabila ada kesalahan, kehilafan ketika mengisi kajian beberapa bulan kemarin. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan hari Aidil Fitri dengan bersih hati, bersih badan, bersih dari segala macam maksiat, bersih dari segala macam dosa. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali nanti pada Lebaran. Mudah-mudahan kita doakan Masjid Al-Huda semakin kuat dalam memberikan kegiatan-kegiatan yang positif untuk kajian-kajian. Mudah-mudahan bisa terus berjalan dan jamaah tolong dibantu support DKM masjidnya. Mudah-mudahan kita bisa bersua kembali di kajian-kajian selanjutnya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.